Yap. Strateginya ya, ini matching features ya. Matching itu kan berarti mencocokkan ya. First, read the instructions. Please anticipate that sometimes option can be chosen more than once. Nah, khusus matching features ini, opsinya bisa jadi nih featuresnya digunakan dua kali. Maksudnya gitu. Kemudian carefully read all the given features and highlight keywords. Nah, itu juga ada kata-kata highlight keywords. Harus di-highlight kata kuncinya. Scan the passage and look for keywords. Read the part of the passage that contains keywords. Seperti yang kemarin itu ya, sama ya. Jadi kita tahu dulu, kita scanning, kita tahu lokasinya di mana keywords itu berada. Kemudian, you are ready to match the features with suitable questions. Kemudian, concentrate on the easy one first. Nah, kalau misalkan agak susah, tinggalkan ya. Tapi nanti jangan lupa di-review lagi kalau misalkan masih ada waktu. Kemudian names, nama-nama can sometimes be used several times gitu ya. Jadi ada khusus ya nama itu kadang-kadang nih ya digunakan beberapa kali. Nah, ini contoh soal matching features. Ini ya, match one of the researchers A to C to each of the findings 10 to 14 below. Kemudian di sini ada contohnya teman-teman ya. Ada example-nya, found the common ancestor of the dog. Contohnya sudah ada ditulis hanya A saja. Jadi kalau misalkan teman-teman menuliskan Dr. Win, maka jawabannya salah. Gitu ya. Oke, jadi sesuai dengan instruksinya ketika mengisi. Nah, strateginya masih sama teman-teman ya. Eh, Kata kunci dulu ya. Kata kunci dulu, digarisbawahi, kemudian scanning, kemudian cek di situ. Ini lebih mudah daripada matching heading ya teman-teman. Kata kuncinya coba saya bantu dulu nomor satu ya. Kata kuncinya brain size. Ya, berarti coba scanning ya, scanning brain size. Nah, siapa nih ya find apa ini findingnya siapa gitu ya princess ini. Nah, karena ini nama orang dan jumlah feature-nya hanya 3 dan soalnya ini ada 5, kemungkinan satu feature ya digunakan di dua nomor, kemungkinan gitu. Jadi strateginya underline keywords, cari di teks ini, kemudian cek ini pendapatnya siapa, penemuannya siapa gitu. Oke. Yuk, eh, langsung dikerjakan ya teman-teman ya. Kata kuncinya dulu, kemudian scanning, kemudian cek di teks, kira-kira itu penemuannya siapa. Oke, lanjut sampai nomor 5 ya teman-teman ya, langsung ya.
Nomor 5 itu mudah banget teman-teman. Hitung detik harusnya udah ketemu jawabannya apa. Kalau diperhatikan di situ satu paragraf itu hanya satu ahli ya. Oke, CPPCA Keardiansa CPPA. Oke, CPPCA Keardia. Oke, mudah ya teman-teman ya. Kaul. Oke, mudah kayaknya karena mayoritas apa ini bisa. Ada yang salah. Ada yang salah. Coba kita cek. Satu aja sih ya. Time frame. Oke, kenapa time frame kok pilih yang B? Padahal time frame tuh di sini loh teman-teman. Ini kan time frame ya. Oke, ada time frame di sini. Time frame. Time frame itu yang membahas adalah the Win ya, Dokter Robert Win atau Dokter Win. Oke, kenapa jawabannya kok pilih yang B, teman-teman? Oke, clear ya. Ini Kak, yang benar Kak Hadira. Kak Hadira pilih A ya. Oke. Oh, domestication. Tapi ini Kak, gini, satu kalimat atau misalnya nih, konteksnya adalah matching heading ya. Ada headingnya, terdapat kumpulan kata. Atau seperti ini, matching features. Kemudian pertanyaannya itu ada kumpulan kata. Nah, kumpulan kata Kak, itu harus dicek satu persatu gitu. Jangan sampai lengah dengan mengabaikan satu kata atau dua kata, bahkan ini kan tiga kata ya, new time frame ya, empat empat kata yang membentuk sebuah frase. Nah itu harus diperhatikan karena harus dicek juga apakah membahas tentang time frame saja, apakah eh, di situ juga membahas domestication gitu. Oke gitu ya, jadi harus dicek semua kata dalam soal itu harus dicek semuanya. Oke lanjut. Hampir sama, cuman bedanya ini pilihan jawabannya lebih banyak ya. Featuresnya banyak. Cuman di sini ada note-nya. Note-nya, note you may use any letter more than once. More than once bisa. Ini memang empat soalnya, pilihan jawabannya lima, tapi ada note-nya di sini. You may use any letter more than once. Mungkin ada yang dua kali dipilih, nggak apa-apa, diperbolehkan ya. Oke, bener Kak Hadir. Oke, siap. Nah, silakan teman-teman ya. Ini ya, ini lebih pendek ya, black powder ya, di mana. Ini juga agak menjebak nih ya, walaupun ini sedikit tapi agak menjebak. Yang atas ini kan penemuannya. Yang kedua ini, yang pilihan jawabannya.
First invented or used by. First invented, pertama kali ditemukan atau digunakan oleh mana nih? Apakah Chinese, Indians, British, Arabs, atau Americans? Oke, silakan. Dokter Arif, izin, aku ada nanya di kolom chat itu maksudnya gimana ya? Thank you. Gimana Kak? Gimana, Sigin? eh yang kan aku nanya di kolom chat itu Hmm. contohnya tuh black powder. Nah itu Oh, misalnya jawabannya A B, A koma B gitu atau gimana ya? Aku oh, agak kurang nangkep so soalnya. maksudnya gini Kak, note-nya ini you may use any letter more than once tuh gini. Misalkan nih ya, Chinese atau Arab nih, Arab kepake dua kali, Arab kepake di D, kemudian nomor 8 juga jawabannya D. Nah, itu boleh. Gitu. Kan ada aturannya Kak, ada aturannya masing-masing satu. Nggak boleh dipilih lagi, ada aturan seperti itu. Gitu ya. Kemudian ini ada aturan lagi, boleh menggunakan letternya lebih dari satu. Jadi bukan 7 ini A, B bukan. Tetap satu jawaban ya. Tetap satu jawaban, misalkan 7 8 sama-sama D-nya misalkan. Nah, itu diperbolehkan. Oh gitu. Ya. Oke oke. Thank you. Oke.
Oke, beragam ya jawabannya. A, A, B, E, A, D, E. Oke, teman-teman, untuk yang jawaban nomor 9, ini kan ya kata kuncinya ya, war, weapons. Ya kan? War, weapon. Ada lagi nggak? Oke, ada lagi apa enggak? Ini aja ya. Coba baca lagi ya, teman-teman ya. Baca lagi dari sini. Kemudian sampai sini. Tadi saya lihat kan jawabannya juga ada yang British kan ya. Coba baca lagi berarti ya. Coba baca lagi mulai dari sini ya. Mulai dari sini sampai Century. Karena sudah ada yang jawab British gitu ya. Itu karena dia juga jawab British. Berarti kan bacanya udah sekitar situ. Coba baca lagi. Coba cek lagi ya teman-teman ya. Semuanya ya cek ya. Betul ya. Jawabannya itu bukan British ya, tapi Indians. Di sini disampaikan ya, the incentive. Nah, for the more aggressive use of rockets came not from within the European continent, tetapi from far away India, tetapi dari India. Clear ya, teman-teman ya. Jadi jawabannya adalah A, B, and E. Itu. Oke, lanjut ya. Ini udah kelar. Yap. Nah, sekarang kita coba scanning praktis ya, teman-teman ya. Caranya gini caranya. Saya sebutin kata di sebelah kiri, ini ada line kan ya. Ada line satu, line 2 dan seterusnya. Ada line satu, satu, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7 dan seterusnya. Terakhir line 26. Ya, ini kan line 25. Berarti ini line 26. Gitu. Saya kan sebutin kosakatanya. Nanti teman-teman di kolom chat sampaikan di line berapa ya. Hanya sebutin angkanya saja line berapa. Oke, siap ya. Contohnya gini. Saya bilang nih, teman-teman coba cari kata mitigate ya. Coba cari kata mitigate. Line berapa? Line 9. Ini ya, ada kata mitigate di sini ya. Nah, mitigate ini ada di line yang ke 9 di sini. Itu ya, clear ya teman-teman ya. Oke, sekarang saya coba dulu ya, lakukan scanning ya secepat mungkin. Boleh dari kiri ke kanan atau dari atas ke bawah boleh. Yang pertama ya, yang pertama silakan cari em, cari kata cement. 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 Wih, mantap. Dua-dua. Ya, betul. 22. Oke. Di sini ya, semen ya. Di line 22 ya. Oke. Next. Next. Oke. Cari kata eh, victim.
IM. Oke, wih cepat. Mantap. Next, next. Coba cari kata adjust. 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 Cepet nih ya. Oke, great. Great. Next ya. Next. Mulai saya carikan yang lumayan ya. Coba cari kata uh, Ferd. Fared. Fared. Ferd. Fared. Ferd. Oke, karena dia 11. Oke. Ya, di line 11 ya. Oke, satu lagi teman-teman ya. Satu lagi, harus cepat ya. Satu lagi, cari kata pain. 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 Hmm, 15? 15 of what? Oh ya, ada tiga. Ada tiga tempat. 19 apakah ada kayaknya 18 ya itu ya. 18 kan ya. Oke, satu lagi, satu tempat lagi ada tiga. Selain 15 dan 18. Oke, 14 ya, betul, betul. Satu lagi ya, the last one ya, teman-teman ya. The last one. Coba cari kata eh, limb, LIMP. LIMP, limb. Oke, tuh Kak Ardian sudah menemukannya ya. 19 ya. Oke, sudah ya teman-teman ya. Kita ke materi selanjutnya. Nah, itu eh, strategi scanning ya. Scanning harus dilatih biar kita bisa dengan cepat menemukan posisi kata kunci di dalam sebuah teks. Ya, true, false, not given. Ya, true, false, not given dulu. Kita review dulu true, false, not given. Strateginya masih ingat teknik apa Kak Ardiansa? Yang barusan ya, scamming. Oh, scanning. Nggak ada teknik sih, Kak. Itu kecepatan ya. Kecepatan kita. Nah, kecepatan itu ngelatihnya ya harus sering gitu ya. Harus sering baca. Gitu. Nanti kalau sering baca, saya yakin scanningnya juga bakalan cepat. Scanning, skimming bakalan terpengaruh ya. Gitu. Oke, sekarang kita aplikasikan ya, teman-teman ya. Ini seperti real test jumlah teksnya. Ini teks halaman pertama dan ini teks halaman yang kedua.
Oke, sekarang saya tampilkan halaman pertama dulu untuk menemukan soal nomor 1, 2, 3. Teman-teman, untuk soal true false not given, ini posisinya in sequence ya, berurutan. Kalau misalkan nih ya, nomor 1 ditemukan di baris yang ketiga gitu ya. Nah, kemungkinan eh, soal nomor 2 itu nggak mungkin sebelum baris ketiga. Mestinya setelahnya, entah di paragraf berikutnya atau di baris berikutnya gitu. Jadi urut ya, posisinya tuh urut. Nah, saya ingatkan lagi strategi untuk true false and given. Kata kunci dulu, kemudian scanning. Temukan apa nih tempat di mana kata itu dibahas. Kemudian baca kalimatnya, gitu ya. Oke, kata kunci, scanning, cek di teks. Kemudian, karena soalnya cuma 3 ini ya, soalnya hanya 3, maka eh, true pasti kepake, false pasti kepake, not given pasti kepake. Oke, sekarang saya tampilkan dulu halaman pertama. Silakan eh, garis bawahi kata kuncinya ya. Kemudian cek di dalam teks, kemudian baca kalimatnya dan tentukan jawabannya. Oke, silakan dimulai. Oke, saya bantu ya teman-teman ya. Cara yang pertama itu di garis bawahi kata kuncinya dulu ya. Migrate back ini ya. Ini the first group. Ada kata-kata first group ya. Ini kata kunci juga ya. First group. Kemudian yang kedua, difficult. Fossilized. Remains. Sisa fosil. Remain kan sisa ya. Sisa fosil incomplete. Coba cek ya. Kemudian next.
Appearance, fossilized remain. Given false true. Em, Mungkin bisa ditambahkan alasannya karena dia kalau masih ada waktu ya ditulis di singkat saja di dalam chat situ ya Kak. Kenapa kok not given? Kenapa kok false? Kenapa kok true? Oke, mungkin saya tampilkan lagi ini ya paragraf berikutnya teman-teman ya. Apakah ada di sini? Kayaknya nggak ada di sini. Di sini saja. Soalnya hanya disebutkan a long ago. Yang mana itu Kak? Yang a long ago nomor satu ya. Di di paragraf berapa dan line berapa? Paragraf kedua, Ya, line line ketiga dari bawah. oke. The turtles went back to the sea a very long time ago. Ya, ada kata back to the sea ya. Ini yang kita garis bawahi. Cuman ya eh, nggak menyebutkan first group kan ya. Iya, Nggak ada first group. Kemudian eh apa ini migrate back to the sea. Oke, ada di situ ya. Went back to the sea kan, went back. Tapi kan ada kata kunci yang lain nggak disebutin. Nah, betul nih. Nomor satu jawabannya adalah not given ya. Itu caranya teman-teman ya. Oke. Nomor dua, ada yang mau menyampaikan kenapa pilih nomor dua? Pilihannya kenapa kok itu pilihannya? Cari dia pilih false ya Kak. Kenapa Kak? Pilih false. Karena uh, itu ada di para ketiga. Sometimes it's obvious sama Iya. eh nggak sama apa ya? Sama ada kayak misalnya less obvious ada cara lainnya gitu sih. Dar- Kurang lebih kayak gitu di paragraf ketiga. Ya. Jadi ada yang berlawanan ya. Mana Ya, mana yang berlawanan. oh, yang berlawanan yang mana Kak? Yang menurut aku sih yang ini, Sir, little less obvious itu sih. Betul, betul. Obvious kan jelas, tapi di sini difficult to define.
ya, atau difficult to determine gitu. Maka jawabannya benar. Ini jawabannya adalah false ya. Nah, kalau not given ini false, maka ini seharusnya ini true, benar ini. Kita cek, ada di line berapa ini jawabannya ini ya. Kata kunci yang di sini ya, teman-teman ya. Ini kan ya. The habitat of ya ichthyosaurs can be determined by the appearance. Appearance itu perwujudan ya, atau penampakan perwujudan of their fossilized remains. Apakah benar? Kita cek di sini. Ichthyosaurs were reptilian contemporaries of the dinosaurs with fins and streamlined bodies. This fossil look like dolphin and berarti kan di sini mengatakan bahwa apa ini eh, habitatnya itu ditentukan oleh appearance-nya. Ini ya. The fossils look like dolphin and they surely live like dolphin. Ini terangnya in the water. Jadi jawabannya adalah yang true. Jika ada pertanyaan sampaikan dulu teman-teman. Silakan. Clear? Ada pertanyaan? Jadi strateginya baca soal, temukan kata kunci, kemudian cek di dalam teks itu. Oke, siap kawan. Belum ada. Baik. Oke, lanjut ya, teman-teman ya. Lagi ya. Nah, ini soalnya yes or not given. Karakteristik yes or not given itu eh, teks ini berisi opini. Nah, ini ada di ID ya, ya. Kemudian apa ini ada beberapa kosakata yang berkaitan dengan opini gitu ya. According to. Oke, ya. Isiannya pilihan jawabannya yes or not given. Strategi tetap sama ya. Misalnya nih, power companies have given Dials enough money to develop his laser. Nah, laser power companies ini kan kata kuncinya. Money ya. Oke, coba cek apakah ini benar, salah, atau not given. Obtaining money to improve lasers will depend on tests in real storms. Weather forecasters are intensely interested in dial system. Oke, silakan dicek. Nanti kalau misalkan nggak ada, perlu next sampaikan ke saya. Nanti saya next. Ini eh, apa nih teksnya terbagi di 2 halaman ya. Malah 3 nih ya, 3 halaman. Oke, silakan.
Kira-kira ada nggak di sini teman-teman? Perlu next nggak ini? Cek apakah ada. Nggak ada ya? Nggak, nggak ada di situ. Next. Ada nggak? Apakah ketemu power companies, laser, dials? Nggak ada kayaknya ya. Coba cek yang terakhir. Tiga given. Ini ada nggak ini ya? Ini ya, power companies ya teman-teman ya. Iya kan? Dials. Satu false, false, false atau no. Hati-hati ya, hati-hati ya. Ini perintahnya yes not given ya teman-teman ya. No kan ya? Teman-teman boleh minta tolong nggak? Yang pilih no, sampaikan dong di sini kenapa pilih no dan kasih alasan. Boleh menggunakan mikrofonnya, silakan. Kalau yang satu itu Ya no, Kak? karena dari itu, dari yang paragraf atas, with around uh, it can invest so far a promising system. Bener gak sih itu? Jadi nggak sesuai dengan yang di apa dibutuhkan dari sebelumnya. Jadi kalau yang nomor satu kan cukup
uang apa nggak lebih gitu dari yang dibutuhkan. Kalau dari teksnya melebihi. Eh, Oke, oke. Berarti jawabannya no ya. iya, Yap. Nah, kalau ini kan gini, Dials is leading the project which is backed by Every to try to laser discharge lightning safely and safety in the basic requirement since one with around invested so far a promising system is just emerging from the laboratory. Berarti sama dong Kak kalau ini Kak. Perbedaannya yang mana Kak? No. Coba sampaikan lagi Kak, kenapa kok no? No-nya poinnya yang mana Kak? Kata kunci yang mana kok eh, apa ini mengatakan no? Harus ada yang berlawanan ya. kayaknya salah arti aku. Maaf. Oke. Yang mana Kak? Aku baca ulang lagi deh. Oke. Siap. Terima kasih ya jawabannya Kak. Teman-teman yang lain gimana? Yuk, tambahkan jawaban. Tambahkan Eh, penjelasan. Sir, aku tadi nomor satu itu mau jawab yes, tapi aku ragu juga ini no atau yes kan, karena Hmm. EPRI ini kan kayak single company, bukan companies gitu, Sir. Jadi kayak aku masih belum bisa, belum, ragu untuk jawab gitu sih. Hmm. Eh, jadi jawabannya gimana? Yes ya, Sir. Setuju. Oke, di sini kan ada tiga hal ya. Dials, kemudian develop laser, ini power companies ya. Oke, eh, paling tidak itu gini, kita ketika melihat apa ini ya, em, kita melihat soal, kemudian kata kuncinya itu diusahakan kumpul di suatu titik gitu ya, titik tertentu. Contohnya ini dials ya, kemudian lasers, kemudian ada power companies ya di sini, power company, ada nggak power company di sini? Power companies-nya juga justru di sini ya, power company ya. Oke. Coba cek. Sekarang saya minta untuk membaca ya, teman-teman ya. Membaca lagi. Dari sini ya, ada laser, ada dials, ada power company. Jadi coba baca dulu mulai dari sini. Untuk memastikan ini apakah jawabannya yes atau no ya. Silakan. Kalau yang di atas tadi, Kak, ini di sini saya nggak menemukan power company gitu ya. Mungkin saya yang salah. Coba sampaikan, teman-teman. Kalau menemukan power company di paragraf sebelumnya. Mister, maaf, Iya, silakan, Kak. teksnya ada di Google Classroom nggak? Apa, Kak? Segin Teksnya ada di Google Classroom nggak? teksnya. Teks Teksnya itu ada di Google Classroom. ya ada Teksnya nggak? yang asli. Ya, Nggak ada, Kak. oh nggak ada, cuma ada di sini ya, Iya. kelas-kelas. Oke, thank you, Mister. Kalau mau request pindah pindah halaman silakan, Kak. Boleh, boleh. Yang sebelumnya aja. Sebelumnya aja. Oke, silakan.
Next lagi, Mister. Maaf. Next lagi, oke. Oke, thank you, Mister. Oke. Nggak ngomongin money. eh tapi ada kata million dollars, Kak. Nah, oke. Ini, Bernay says that dial system is attracting lots of interest from the power companies. Oke. Tetapi they have not yet come up with the $5 million that every says will be needed to develop commercial system by making the lasers yet smaller and cheaper. Jawabannya apa berarti, teman-teman? No ya, sir. Jawabannya no, betul. Ya kan ya? Bener kan? Ada pertanyaan. Fir, teman-teman baca dulu aja. Soal iOS karakteristiknya seperti ini teman-teman ya. Kalau misalkan kita, misalkan tadi ya, bagus menyampaikan nggak ada money mister gitu ya, nggak ada money di situ gitu ya, nggak ada money. Tapi di sini ada. Oke, power companies kan di sini, laser kan di sini ya. Pembahasannya sekitar sini teman-teman. Gitu. Clear sir, harus lebih teliti. Oke, great. Next, obtaining money to improve the laser will depend on test in real storms. Berarti masih sini ya. Making laser yet smaller and cheaper. Obtaining money to improve laser will depend on test in real storm. Apakah benar? Berarti jawabannya masih sekitar sini ya, teman-teman ya. Kalau perlu next paragraf boleh untuk memastikan jawaban ya. Kehadira, kehadiran ini jawabannya yes ya. Iya, sir. Oke, kenapa yes Kak? Karena itu dari yang paragraf 2 line 2 paling bawah, ada uh, plan to test this more manageable system on live standard clouds. Standard clouds itu live standard clouds itu real storm bukan, sir. Jadi Apakah ada kata real storm di situ? Kata kunci yang lain ya, real storms. Kan enggak Kak? uh, kata Hmm. lain dari real storm itu live standard clouds. I guess. Kita cek kalimat selanjutnya ya.
Ada nggak di situ? Nggak sampai ya? Nggak sampai ya? Oke. Silakan jika ada yang mau menambahkan jawabannya. Nggak apa-apa ya. Dipahami lagi teman-teman ya. Saya tunggu nggak apa-apa. Sampai benar-benar paham betul bagaimana cara menjawabnya. Field test. Oke. Itu sama dengan real. Jawabannya apa berarti? Disampaikan di sini turning point kan ya? Ya, betul. Yes, di line 3 will be turning point and bla bla bla. Betul sekali. Ya, berarti ini jawabannya adalah yang yes. Kalau yes, berarti yang sisa ini adalah yang not given. Weather forecasters. Kita cek ya. Ini kan berarti jawabannya di setelahnya ya. Hmm. Weather forecasters. Ada nggak bahas weather apa ini weather forecast are intensely interested in dial system. Nggak ada ya. Apakah ada? Interested in weather forecaster. Di sini hanya mengatakan weather, weather. Oke. Nah, berarti benar jawaban yang terakhir adalah yang not given. Pertanyaan silakan. Question silakan. Eh, Nanti ketika latihan reading, teman-teman boleh pakai kalau misalkan eh, latihan reading dari Cambridge, jangan dikasih waktu dulu di awal. Ya, nggak usah di timing, dikerjakan dulu. Paling nggak satu passage itu dikerjakan sampai selesai, kemudian cek jawaban.
kayak gitu. Itu lebih lebih efektif ya. Betul. Di sini kan konteksnya adalah weather forecasters are intensely interested in dial system. Jadi beda konteks ya. Oke, clear ya teman-teman ya. Sir, mau nanya, Silakan Kak. uh, memungkinkan kalau dari yang selama ini apa dari yang dipelajari itu kan pasti gitu dari yang soalnya dengan di kalimat di paragraf itu pasti setali gitu. Memungkinkan nggak sih misalnya di paragraf 2 ada banyak kata kunci yang sama, terus di paragraf 5 juga sama gitu, Sir. Biasanya kayak gitu juga, kayak Oke, banyak nggak yang kayak gitu. bagus pertanyaannya ya. Jadi gini, kata kunci, sorry sorry, Kok screen. Jadi gini, kata kunci itu bukan berarti misalkan nggak ada jawabannya yang not given ya. Itu bukan berarti gini Kak, bukan berarti di setiap paragraf itu nanti kita ketika cari jawaban ya. Gimana cara ngomongnya ya? eh pilihan pilihan jawaban eh cara mudahnya saya memikirkan cara mudah untuk menyampaikan gitu ya. Kak, misalkan nih ya, satu paragraf itu kan ini kan pembahasannya adalah ini ya. Pembahasannya adalah striking back a lighting with lasers. Tentu kalau kita mencari kata lasers, kemungkinan besar setiap paragraf ada atau lightningnya itu ya. Itu ada. Nah, tetapi ketika kita konteks kita adalah kata kunci, misalkan ini ada laser ya, ada power companies, ada money, diusahakan tempat kita mencari paragraf yang kita cari itu mengandung tiga kata kunci ini, Kak. Oke, coba kita cek ya, laser aja kata laser, karena memang topiknya laser ya, teman-teman ya. Kalau misalnya kita menjadikan laser sebagai kata kunci, apakah di berapa paragraf dia muncul? Kita cek ya. Kita cek ada berapa kata laser yang muncul di sini. Oke, tadi saya lihat ada beberapa sih di sini ya. Sir, misalnya nih kan ini ada 3 nih kata Ya, kuncinya. Nah, tapi di 2 paragraf nih, misalnya di paragraf 2 sama 5 nih, tiga-tiga kata kunci ini tuh sama atau misalnya mirip itu tuh atau yang penting kita tuh teliti banget gitu bacanya yang mengecilnya yang mana gitu. ya kadang itu bisa beririsan Kak. Tempat kita menemukan jawaban tuh kadang itu bisa beririsan kayak gini ya. Kalau teman-teman ingat yang latihan tentang Marie Curie, Sorbonne, itu kan eh, ada beririsan di sini ya. Nah, kita perlu memeriksa lagi apakah ada atau tidak. Mungkin poin yang disampaikan Kak itu terletak di kalimat setelahnya atau bahkan kalimat sebelumnya atau eh, apa ini menyeberang ke paragraf yang lain, ketemu yang di awal, akhir paragraf ketemu di awal paragraf, kayak gitu. Nah, jadi Kak, itu perlu dicek dan dipastikan kata kunci di setiap soal itu tersampaikan semua di situ. Kayak tadi ya, money, kemudian dials, laser, power companies. Nah, itu harus ada di sekitar situ. Entah itu berupa kata kunci yang level pertama ya, yang paling tinggi berupa sinonimnya, atau yang beda kelas kata, atau bahkan yang eh, hanya level yang tanda ya, level ketiga yang dimana kata-katanya itu sama persis, gitu kan? Mister, sorry. Iya, Berarti
kita tuh nggak bisa, maksudnya nggak bisa langsung ngeklaim kalau misalnya jawabannya itu cuma di paragraf itu aja, karena sebelum atau sesudahnya kalau misalnya itu kayak last line atau early line gitu, itu kita harus cek paragraf sebelumnya atau sama paragraf setelahnya. Kayak tadi kan aku kan kayak nggak teliti ada money di situ kan, aku nggak Hmm. maksudnya kayak nggak ngeh kalau ada money, tapi ternyata Hmm. money-nya tuh ada di paragraf setelahnya gitu loh. Berarti bisa Oke, ada case yang kayak gitu ya. yap. Ini just in case jika posisinya ada di perbatasan ya antara paragraf ya, Kak. Kalau misalkan ada kalimat yang masih mengarah ke sebelumnya, seperti kata this, kita perlu cek kalimat sebelumnya, walaupun itu berseberangan paragraf. Tapi kalau misalkan ya ada keterkaitan antar eh, akhir paragraf dan awal paragraf, kemungkinan jawabannya ada di sekitar situ, gitu Kak. Karena ini konteksnya adalah true was not given ya. Beda kalau konteksnya adalah matching heading, yang itu base-nya memang per paragraf pembahasannya, gitu. Nah, kalau soal untuk detail seperti ini kan soal for details kan ya, question for details information. Nah, bisa kemungkinan berseberangan nggak? Ada kaitannya dengan paragraf sebelumnya, kayak gitu. Oke, jadi setiap soal itu punya konteks masing-masing. Kayak tadi ya, yang matching features tadi ya. Nah, itu setiap paragraf kan membahas satu ahli, gitu. Kemudian matching heading, satu paragraf membahas satu pokok pembahasan. Kayak gitu. Jadi kalau misalkan kita sudah tahu kata kuncinya saja, teman-teman, maka bisa dengan lebih mudah menentukan posisinya dan tinggal kita eh, baca mungkin 2 kali, baru kita ngeh apa ini jawabannya apa seharusnya. Gitu ya, Kak, ya. Apakah clear, Kak? Cek. Oke, Clear, Mister. clear ya. Thank you. Oke, sama-sama. Sekarang kita ke bagian sini ya. Ini completion ya, teman-teman ya. Atau coba saya cek kan ada ada soal yang eh nah ini ya. Ini seperti soal isian ada teks, ada isiannya gitu ya. What had the tran what had to transfer from sea to land before any animals could migrate, which two processes are mentioned as those in which animals had to make big changes as they move into land. Nah, ini soalnya ini seperti completion ya. Cuman modelnya itu mengisi pertanyaan. Answer the question below. Choose no more than 2 words. Berarti maksimal 2 kata from the passage for each answer. Berarti jawabannya itu mestinya sama seperti yang ada di passage sini. Gitu. Oke. Dan soalnya 1, 2, 3, 4 ya. Ada 4 soal. Jangan lupa digaris bawahi dulu ya teman-teman ya. Maksudnya highlight kata kuncinya dulu. Oke. Ini kan Ini buat satu paragraf, maksudnya satu halaman aja. Atau ada. ada beberapa. Kalau misalkan masih belum menemukan, nanti akan saya bantu untuk pindah ke halaman berikutnya. Gitu ya kayak. Oke, migrate ya. Sea to land. Kemudian which two processes are mentioned as those in which animals had to make big changes as they move in onto land. Oke. Nomor 3, which physical features nih? Physical features possessed by the ancestors do whales lack. Whales ya berarti ya. Which animals might ichthyosaurs and have resembled. Ya berarti ini. Resemble. Yang menyerupai ya. Resemble itu artinya menyerupai. Oke, silakan teman-teman kerjakan dulu 1, 2, 3, 4. Kalau nanti misalkan request next page, sampaikan ya teman-teman ya.
Teman-teman, nomor satu udah saya kasih clue ya. Nah, ini kan gini, answer the question below, choose no more than two words from the passage. Berarti jawaban ini kita ambilkan kata-kata yang ada di passage. Seperti completion kemarin, teman-teman ya. Seperti completion. Jawaban nomor satu apa? Kalau udah tahu sampai di kolom chat ya. Itu udah saya bantu untuk memberikan apa ini eh clue-nya ya. Prior itu sebelumnya prior itu. Belum menemukan kan? Halo semuanya. Kak Ahmad, Kak Ardiansa, Kak Aul, Kak Dewi, Kak Adira, Kak Ilma, Kak Ridya, Kak Sri, Kak Lisa. Oke, empat sepertinya perlu. Oke, yang empat. Oke, wih langsung nih, langsung ya. Betul ya, the plants ya. Jadi jawabannya adalah the plants ya, the plants. Jadi benar ya. Oke, yang nomor satu, the plants. Nomor dua, eh kalau misalkan Karidia nanti gini, karena ini kan no more than two words ya, which two processes. Biasanya nanti kan ada dua kolom ya, ada dua kolom untuk pengisian dua itu. Atau kalau tidak pakai tanda koma saja ya, tanda koma jangan n. Kalau n-nya kehitung satu Karidia. Oh, pakai koma ya, Sir? Iya, pakai koma. Oke, noted, Sir. Oke. Sorry, gimana Mister pakai koma? Iya, pakai koma. Jadi Maksud, kalau misalkan soalnya which two processes ya kan? Karena di sini kan aturannya kan no more than two words. iya. Jadi gunakan koma. Oh, Biar koma. nggak ya biar nggak terhitung dua. Karena kata and, kata the, kata e terhitung satu, Kak. Gitu. Ini hampir semuanya sudah menemukan breathing and reproduction. Bagus. Bener nggak Mister? Breathing and Betul, product betul. Ya, reproduction number two. ya. Number two, breathing and uh, reproduction. Betul, Production. betul, betul. Ini kan ya, saya coba bantu untuk menuliskan posisinya di mana. Di nomor dua.
Kayaknya semuanya masih di paragraf 1, 2, 3 deh kayaknya. Kemudian yang soal nomor 4 itu ichthyosaurus. Ichthyosaurus itu ada di sini. Boleh itu ya, di situ ya. Boleh tanda itu ya. Resemble, menyerupai ini artinya ya. Tuh, ini 4 ya. Oke. Yang nomor 3, physical feature possessed by the ancestor dual flag. The gills bukan ya, Sir? Betul. Oke. Pertanyaan silakan. Ada pertanyaan, teman-teman? Eh, Mungkin nih ya, sharing. Silakan sharing yang tadi sering menjawab lebih awal ya. Kak, ada strategi nggak? Kita berbagi strategi. Karena gini, mungkin strategi yang disampaikan oleh teman-teman, ya, teman-teman di sini itu lebih efektif daripada strategi saya. Gitu. Kita kita bagi strategi yuk. Karidia. Karidia, bagaimana strategi Karidia? Kalau aku kayaknya sih basic English harus kuat dulu ya, Sir. Basic Iya, English, terus grammar, terus mungkin sama apa ya, paraphrase sih. Itu kayaknya penting. Soalnya mungkin ada beberapa yang aku masih belajar juga sih Sar ini yang paraphrase bikin terkecoh gitu. Jadi mm, menurut aku itu 3 yang terpenting sih. betul. Sama apa ya? Kalau misalnya eh mungkin strategi terakhir itu pakai feeling aja. Misalnya kayak ini kok nggak nemu ya jawabannya, entah kita udah bolak-balik ngecek, terus ya udah deh pakai feeling aja, salah ya udah gak apa-apa gitu ya. Contoh aku nomor 3 Sar, aku tuh pakai feeling ini mana ya kok nggak nemu, ya udah aku pakai The Gills aja gitu. Soalnya yang paling menyerupai ya, paling paling mirip lah artinya gitu sih kalau aku ya. Sama Sir, aku ada pertanyaan nomor 4. Yang which animals might Taurus have resembled itu menurut aku agak bikin ini sih, bikin terkecoh karena aku tadi kan ragu kan, apa awalnya aku memang mau jawab dolphins aja, tapi karena ada animals sama have-nya itu, jadi aku mikirnya tuh Ya, Karidia. Oh, mungkin kendala sinyal ya, Kak. Oke. Jadi sini kan disampaikan kan ya, ichthyosaurs were reptilian contemporaries of the dinosaurs with fins and streamlined bodies. Ini jenisnya ya, tubuhnya itu ini, fins and streamlined bodies. The fossil look like. Nah, look like itu punya arti yang sama dengan kata resembled. And in which animals might ichthyosaurs have resembled ya. Kemudian di sini ini kan animals ya, animals. Nah, jawabannya itu dolphins di sini menggunakan S, dolphins. Look like dolphins. Gitu. Oke. Nah, mungkin kalau misalkan di sini terkecoh animals ya, mungkin ada animal 1, 2, 3. Kalau kita lihat kan nggak ada di sini, Kak. Nggak ada eh, binatang yang lain ya selain dolphin kan. Dan kebetulan juga memang di sini menggunakan animals dan di sini menggunakan dolphin ya ada S-nya. Pas berarti kan ya. Kalau misalkan itu dolphinnya nggak ada S-nya, maka jawabannya salah. Gitu ya, Kak ya. ya, oke, thank you Kak. Oke. Ya. Mungkin yang lain, silakan. Kak, kalau Kak Aulia gimana Kak Aulia strateginya Kak Aul? Aku masih ini sih Kak, banyak kayak asumsi-asumsi gitu sih Kak, tuh nyari jawaban. Oke, Ya jadi kayak nebak-nebak, sering nebak-nebak.
Sama Baik. kalau misalnya keluhan masih belum bisa scanning secara tepat. Mhm. Gitu aja sih, Kak. Para-prasa tuh juga susah masih buat ngerti. Oke, baik. Terima kasih, Kak. Kak Ilma, Iya, what Kak. about you, Kak Ilma? Atau di sini juga ada Kak Dewi. Kak Dewi, Kalau aku kayak lebih ini aja sih, sebenarnya kalau misalnya dengan waktu yang panjang itu aku bisa bisa nemuin, ya? cuman kalau kayak cepet-cepet gini tuh kayak ke pressure jadi bingung gitu. Aha, Karena kalau misalnya dibacanya lebih detail lagi, kayak oh oke, iya bener gitu nemu gitu. Jadinya oke. kayaknya lebih apa namanya jam terbangnya aja lebih dipadetin lagi. Sepakat, sepakat saya. Saya sepakat dengan kata-kata terakhir ya. Memang sebenarnya jam terbangnya saja memang ya. Kalau terbiasa ya, udah terbiasa, maka ya bisa gitu. Oke, maka pembiasaan yang pertama yang dilakukan itu pembiasaan membaca, teman-teman ya. Pembiasaan membaca. Udah tutup mata aja, pokoknya proses tiap hari membaca. Tiap hari membaca. Entah progresnya kayak apa itu terserah nanti gitu ya. Yang penting setiap hari harus konsisten membaca. Oke, dan bacanya harus berbeda karena kan kalau kita lihat dari sini tadi ya topik-topiknya ini kan berbeda gitu. Kemudian kalau kita misalkan presentase prosentase ya teman-teman ya, kemungkinan ini kan cuma 35% aja yang nggak tahu kan. Yang 70% kan teman-teman tahu artinya. Evidence kan tahu. Oke, turtles, modern. Nah, mungkin eh, seperti ini aja yang belum tahu artinya, tapi ini nggak masalah. Ini kan adalah sebuah istilah kan ya. Manchester kan tahu. Oke, ya. Ini mungkin istilah kayak gini ya nggak tahu. Kayak gini, kayak gini. Ini nggak apa-apa kan? Hanya hanya apa ini ada hanya kosakata yang berkaitan dengan subjek spesifik vocabulary. Gitu. Jadi itu wajar. Misalkan teman-teman nggak tahu itu wajar. Kayak gitu. Yang penting tahu bagaimana cara menjawabnya, gitu ya. Seperti nomor nomor 4 nih ya. Ichthyosaurus ditemukan di sini. Berarti jawabannya sekitar sini. Nah, gitu ya. Oke. Kemudian yang lain juga hampir sama sih strateginya ya, teman-teman ya. Hampir sama eh, tinggal apa itu banyakin latihan lagi. Itu aja ya. Kalau misalkan mau pengen latihan yang saya sarankan kan akhir pekan ya latihan reading. Nah, untuk reading khusus untuk reading mungkin sebaiknya jangan dikasih timing dulu saja ya. Jadi mengalir saja dulu, jangan dikasih timing. Nanti kalau sudah pede untuk menemukan jawabannya, udah tahu posisinya, udah banyak terjebak. Karena kalau banyak terjebak otomatis kan teman-teman tahu kan jebakan tersebut gitu. Coba di logika kita logika aja. Oke lah, orang kan bisa membuat jebakan. Tapi seberapa banyak sih jebakan yang mampu mereka buat untuk kita? Kalau kita sudah pernah terjebak, udah mengalaminya berkali-kali, atau ya nggak terjebak tapi tahu ini loh jebakan model seperti ini, atau soal modelnya seperti ini, kan semakin sering kita juga latihan gitu ya, teman-teman ya, maka semakin kita tahu apa ini model-model jebakannya. Nah, jebakan ini kita tahu jika setelah latihan kita melakukan feedback. Jangan lupa ya, tidak hanya latihan tapi self feedback. Tadi di mana ya kesalahan saya gitu. Itu. Oke. Kemudian tadi disampaikan apa ini pakai feeling ya. Nggak apa-apa sih. Feeling adalah opsi yang ini ya, Kak. Opsi yang terakhir saja ya. Silakan pakai feeling daripada apa ini daripada kosong kan lebih baik diisi walaupun hanya itu hanya sebuah feeling. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya, itu juga baik kok. Itu. Oke. Mungkin itu aja teman-teman ya untuk reading ya. Silakan di ini kan 4 pertemuan intro sama reading, kemudian reading hari kedua, hari ketiga dan keempat. Nah besok kita mulai listening ya teman-teman ya. Nanti kalau misalkan progress writingnya bagus dan nggak memakan waktu terlalu banyak, nanti kita coba review reading lagi. Nah review reading nanti
ya di pertemuan kemungkinan pertemuan ke terakhir ya 20 itu kan dari hasil teman-teman membaca di pertemuan ke 5, 6 dan seterusnya. Itu kan semakin membaca harapan saya nanti ketika kita reading lagi sudah mulai terlihat ada progres gitu. Oke. Semangat ya teman-teman ya, sabar dan semangat, sabar membaca dan tetap semangat ya. Oke, mungkin itu aja dari saya hari ini ya teman-teman. Semoga bermanfaat. Kita akan berjumpa lagi besok dengan materi listening, listening part 1 dan part 2. Oke, terima kasih teman-teman Mister, atas kan. Ya, silakan Kak Ilma, silakan. sorry mau bertanya. Ini kan saya baru join kelas malam ini karena Ya, sebelumnya saya belum bisa gitu. Jadi ini udah pertemuan keberapa ya, maaf? ini pertemuan ke yang keempat Kak. Oh, yang keempat. Iya, nanti ada recordingnya Kak Ilma. Ada Schedule-nya, ada schedule-nya recording. gimana? Apa Recordingnya, seminggu reading dulu? iya Terus, betul. oh Seminggu gitu. reading dulu. Nanti gini aja Kak Ilma, kalau Kak Ilma mempelajari recordingnya masih apa ya, masih belum paham, nanti ada sesi dengan saya sendiri aja nggak apa-apa. Ya nanti kontak saya Kak ya. Oke, Kak. Mister. Terus itu yang tugas yang ada di apa tuh? Google Ya, Form? Google Form ya? ya di Yang eh, PDF itu apa? tugas di Google di spreadsheet ya Kak. Eh, Ya, itu tugas harian. tugas Tugas harian. tugas harian membaca ya. Tugas harian. Oke, teman-teman ini saya jelaskan ke Kak Ilma. Kalau teman-teman yang lain mau apa ini ada keperluan mau live duluan nggak apa-apa ya. Saya akan menjelaskan ke Kak Ilma dulu ya karena beliau baru bisa join ya. Oke, teman-teman terima kasih ya yang lain ya. Terima kasih. Sampai jumpa besok ya teman-teman. Thank you, Thank you, sir. Mister. Oke, sama-sama. Kak Ilma tetap di sini ya Kak Ilma ya. Oke, Mister. Oke, Kak Ilma. Saya tunjukkan dulu ini. Sepertinya udah saya masukkan kok nama Kak Ilma di sini. Kak Ilma ini ada ya Kak Ilma ya. Nah ini Kak, ini membaca ya artikel ya Kak. Membaca artikel, kita klik gini aja. Nah ini adalah sebuah artikel. Cara bacanya gini Kak Ilma. Cara bacanya itu kita baca dari awal sampai akhir. Kalau misalkan ada kosakata yang nggak tahu, tetap lanjut aja sampai selesai bacanya. Maaf ini masih loading ya. Nah, ini contoh nih ya bacaan ya Kak ya. Mulai dari awal ini. Ini kan judulnya ini How the Arts Can Support Children's Development ya Kak. Cara bacanya itu dari awal sini ya Kak. Sampai di titik akhir. Kalau masih belum paham, udah sampai 6 sini ya, udah terakhir. Ask yourself, sudah paham atau belum? Kalau belum paham, ulangi lagi. Mungkin pertama kali baca, itu mungkin 4 kali ya. Itu hal yang wajar ya Kak, 4 kali. Nah, seminggu mungkin 4 kali terus membaca itu. Nanti lama-lama akan berkurang 3 kali, bahkan 2 kali. Nah, itu melatih kecepatan membaca dan juga biar membacanya bisa lebih efektif lagi ya. Karena kita nggak perlu mengetahui detailnya. Yang kita eh, perlu tahu itu soal itu tanya tentang apa, kemudian kita baca teksnya, kita paham dan kita tahu, oh ini maksudnya seperti ini loh gitu. Jadi juga melatih scanning dan sekaligus melatih skimming strategi. Gitu ya Kak ya. Yes. Kemudian nanti kalau sudah ini diganti ya Kak selesai. Ini akan saya pantau terus sampai nanti kelas berakhir. Listening ini berupa video Kak di YouTube ya, video. Nah, itu kalau memutarkan video yang pertama jangan pakai subtitle ya Kak ya. Eh, jangan pakai subtitle. Kemudian siapa ini baca yang kedua baru pakai subtitle.
Atau yang pertama, kedua nggak pakai subtitle, yang ketiga baru muncul subtitle. Seperti itu, Kak. Hmm. Kemudian yang terakhir ini, Kak, ini kosakata, Kak. Di sini ada kosakata. Oh iya, Kak, Ardiansa. Artikelnya susah banget. Ya nggak apa-apa, Kak. Jadi ini kalau udah terbiasa membaca artikel yang susah, membaca artikelnya IELTS itu lebih enteng, Kak. Gitu. Susah itu karena memang ya, yang nulis tuh tingkat bahasa Inggrisnya tuh bagus, Kak. Gitu. Atau juga karena pemilihan bahasanya ya, kayak pemilihan kosakatanya banyak yang advance. Jadinya lumayan lah, harus berkali-kali membaca biar paham. Gitu. Nah, Kak Ilma, di sini latihannya ya, Kak ya. Ada 2 exercise. Ini kosakatanya, targetnya 10 kosakata baru ya. Ini IELTS Academic. Kemudian ada 2 latihan soal exercise ini. Ini bisa dipilih kayak gini, Kak. Oke. Kemudian di sini bisa cek jawaban dan kunci jawaban. Ada nilai sama kunci jawaban. Latihan yang kedua, ini apa nih aplikasinya ya? Aplikasinya ke dalam soal. Bukan soal sih, kalimat itu ya. Nah, sama. Nah, kosakata yang belum tahu, saya sarankan untuk ditulis di sticky note dan ditempel di dinding. Setiap hari di review, Pak. Nanti di situ disampaikan, ditulis ya yang besar kosakatanya, bawahnya itu dikasih artinya sama kelas katanya, apakah subjek apa ya, apakah verb, noun atau adjektif kah. Kemudian bawahnya lagi ditulis contoh kalimatnya, contoh aplikasinya dalam sebuah kalimat kayak gimana. Gitu ya, Kak. Jadi ini harian ya, Kak, sampai nanti di pertemuan yang ke-20 saya harap ya ini semuanya selesai. Gitu. Ada pertanyaan Kak Ilma? Udah cukup jelas, Mister. Oke. Kemudian link Google Classroom nanti saya kasih ya, Kak. Saya kirim ke Kak Ilma. Kak Ilma ada di grup nggak? Ada. Ada ya. Ya. Cuman saya kirim ulang di grup ya, Kak ya, untuk akses ke Google Classroom. Nah, di situ bisa mengakses materi yang kita pelajari dan juga rekaman dari kelas gitu. Oke. Kalau Thank ada kesulitan Kak Ilma dan ya. teman-teman semuanya bisa kontak saya ya, bisa chat pribadi ya Kak Ilma ya. Ya. Oke Ya. Kak Ilma, terima kasih ya Ya. Kak. Ya, terima kasih juga, Sampai Mister. besok. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam.